Katanya tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya kenalin dulu ya. Halo warganet semuanya, nama saya Fahmi dari kelas F mata kuliah Hukum Lingkungan. Dan di video kali ini saya mau ajak kalian ngobrolin satu hal yang serius, tapi sering kita anggap sepele, yaitu soal krisis lingkungan di Indonesia. Masalah ini tentu bukan cuma soal alam yang rusak, tapi juga soal hidup kita yang hari ini dan soal masa depan yang sedang dipertaruhkan. Kekayaan alam di Indonesia tuh luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayangnya sekarang semuanya lagi dalam ancaman. Contohnya kita biasa lihat sungai-sungai yang tercemar oleh limbah industri. Kemudian hutan yang dibakar lalu kabut asap yang menyelimuti kota. Hingga sampai sampah plastik menumpuk di bibir pantai dan biarkan begitu saja. Bahkan Indonesia pernah loh dinobatkan sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Dan ironisnya banyak dari sampah itu bukan dari berasal kita sendiri, tapi diimpor dari luar negeri, masuk lewat celah hukum, dibungkus sebagai limbah industri. Tapi masalah ini tuh gak berdiri sendiri. Ini semua berkaitan langsung sama lemahnya penegakan hukum lingkungan. Padahal kita udah punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini seharusnya jadi tameng pelindung untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tapi pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang dibiarkan lewat begitu aja. Gak ditindak secara administratif, gak digugat secara perdata, bahkan gak diproses secara pidana. Dalam kasus pencemaran, misalnya, pemerintah bisa aja mencabut izin usaha pelaku lewat jalur administratif. Masyarakat yang terdampak juga punya hak untuk menggugat lewat jalur perdata. Dan kalau terbukti ada kesengajaan atau kelalaian berat, pelaku bisa dipidana. Tapi ya itu tadi, hukum kita ya lemah, sering kalah langkah gitu. Padahal kita punya kok berbagai prinsip hukum lingkungan yang bisa dijadikan pegangan. Ada prinsip pertama, kehati-hatian. Artinya semua tindakan yang berdampak ke lingkungan harus dipikirkan dulu. Yang kedua, ada asas polluter pays. Siapa yang mencemari, dia yang harus bertanggung jawab. Dan ketiga, ada juga asas pencegahan. Ya, jangan tunggu rusak dulu, baru harus bergerak. Sengketa lingkungan juga bisa diselesaikan lewat dua jalur, yaitu ada jalur litigasi lewat pengadilan. Yang kedua, ada jalur non-litigasi lewat mediasi dan musyawarah. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu peran masyarakat. Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebut jelas, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan wajib ikut serta menjaga dan melestarikannya. Dan nyatanya masyarakat udah banyak bergerak. Kita bisa lihat ada yang bersihin pantai, menanam pohon, sampai mengawal kebijakan. Komunitas, lembaga swadaya masyarakat, bahkan gerakan akar rumput, semua jadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah. Tapi semua ini nggak akan cukup tanpa sistem hukum yang kuat, transparan, dan berkeadilan. Dalam hukum lingkungan, kita punya banyak asas penting. Yang pertama, ada asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan. Ketiga, partisipasi. Keempat, keadilan. Kelima, ekoregion. Keenam, akuntabilitas. Dan tentu saja polluter pays tadi, serta pencegahan. Semua itu jadi fondasi bahwa hukum itu bukan cuma soal mengatur, tapi soal melindungi manusia, melindungi alam, dan yang paling penting, melindungi masa depan. Jadi kita nggak bisa lagi bilang, nanti aja deh, krisis iklim dan kerusakan lingkungan ya, padahal ya udah ada di depan mata. Hukum harus ditegakkan, kesadaran hukum harus dibangun, dan semua pihak, kita semua harus ambil bagian. Yuk, mulai dari hal kecil, jaga lingkungan, mulai dari diri kita sendiri dulu, demi Indonesia yang lebih lestari, dan masa depan yang nggak cuma bisa kita banggakan, tapi juga bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Saya Fahmi, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, dadah!